Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah atau murojaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awak lanjutkan kajian awak surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikan balik ayat terakhir, terutama bahagian akhirnya. Wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka? Ayat yang kedua, al-muttaqin. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Sebab kajian sebelumnya adalah tentang beriman kepada hari akhirat. Allah menyampaikan kepada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap awak mempersiapkan, memperhatikan anan akan awak bawa pulang. Amal konan kawak bawa pulang, atau kasus awak bawa pulang, atau kedua-duanya. Jadi nan kalau tak bawa kedua-duanya, itu nan dikhawatirkan dek Nabi. Amal awak yang mencatat malaikat raqib. Kasus awak yang mencatat malaikat atid. Jadi BAP awak kalau di pengadilan berita acara perdata atau pidana. Kalau BAP awak berita acara perbuatan atau perkataan. Jadi ajo nawak pabuwe dicatat oleh malaikat nan duo tadi. Nan elok khusus malaikat raqib, nan buruk malaikat atid. Ajo nan nawak kecean dicatat oleh dua malaikat tadi. Nan elok dicatat oleh malaikat raqib,
yang buruk dicatat oleh malaikat atid. Dan yang buruk itulah kasus awak. Ketika awak memberi nasihat kepada orang, dicatat oleh malaikat raqib. Ketika awak mempacarian orang, dicatat oleh malaikat atid. Amanah banyak kira-kira. Jadi makanya kalau ingin awak sebaliknya yang disebut dengan muflih, wa ulaika humul muflihun, maka jadilah orang yang bertakwa. Nah, jadi kasus-kasus itu bisa hilang mereka itu, bisa di-delete, bisa dihapus, bisa dicabut. Makanya Allah sampaikan dalam ayat itu alif lam mim. Ini ayat termasuk mutasyabihat. Jangan dia ta'tik lo, jangan dia cari-cari bapa nyakit dalam hati mereka tu. Zalikal kitab. Jadi inilah kitab, yaitu maksudnya Al-Quran. Nah, ana nado di dalam Al-Quran seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, la raiba fih, tidak ada keraguan. Kenapa tidak ada keraguan? Sejak dari awal turun sampai hari ini, walaupun Nabi yang menerimanya sudah wafat, tidak akan pernah berubah satu baris dan tidak akan hilang satu titik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Ambo yang turunkan Al-Quran, ambo lo nama meliharu, kata Allah. Makanya lah rebapi. Nah, kalau orang Islam ditanyakan Alkitabnya Al-Quran. Kalau awak nadir kini mau tanya Alkitab awak Al-Quran. Kalau awak tanya orang Maliang, kerajo Maliang saja, tapi orang Islam ditanya kitabnya, jawabannya Al-Quran. Pezina, kerajonya menjual diri saja. Tapi orang Islam ditanya Alkitabnya, jawabannya Al-Quran. Pemabuk, orang-orang yang narkoba segala macam lagi, karena orang Islam ditanya kitabnya, jawabannya Al-Quran. Tak berbeda awak jenyo dah. Kalau ditanya Alkitab. Nah, kalau orang bertakwa, beda dengan nawak tanya tadi. Al-Quran kau menjadi pedoman dalam hidupnya. Hudal lil muttaqin. Cuba buat pertanyaan tu ke diri awak. Apakah saya mengatakan kitab saya adalah Al-Quran, atau saya sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup saya? Al-Quran melarang itu riba. Awak lakukan riba. Ia petunjuk awak Al-Quran? Nah, kitab awak Al-Quran. Ia petunjuk awak Al-Quran? Nah, Al-Quran menyuruh ibu-ibu tutup aurat. Nah, dan tak boleh menampakkan aurat. Diterangkan dan Nabi kecuali dari muka telapak tangan. Ada namanya jilbab, baju lapang ke bawah. Ada namanya kumur dari kepala sampai dadu. Kini awak pamerkan paha awak, dadu, tangan bagai. Apakah petunjuk awak Al-Quran? Tidak. Apakah kitab awal Al-Quran? Iya. Itu bedanya. Coba buat pertanyaan mereka, apakah kitab saya Al-Quran atau sudah menjadi petunjuk Al-Quran itu? Kalau sudah jadi petunjuk, Al-Quran jadi imam awak. Kama kecil Al-Quran jadi aulia awak, jadi pemimpin awak. Kecil Al-Quran wa'iyun, itulah menjadi petunjuk Al-Quran namanya tu. Tapi kalau masih berlawanan, baru kitab awak namanya Al-Quran. Siapa Tuhan awak Allah? Siapa Allah? Tak tahu. Siapa Nabi awak Muhammad? Siapa Muhammad? Tak tahu. Jadi awak kenal dengan nama. Kitab awak Al-Quran tu namanya. Tapi tak tahu isinya. Maka jadinya petunjuk. Nah, jadi orang bertakwa itu kuncinya adalah pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Nah, tanda-tanda selanjutnya yang kita pelajari. Kemarin Cik awak baca baru. Allazina yu'minuna bil ghaib. Bila dunia akan dihancurkan oleh Allah, ghaib. Tentang turunnya hujan, ghaib. Tentang yang ada dalam rahim, ghaib. Tentang anak kau sawa bisua, tidak dunam pasti, ghaib. Dan kemudian di bumi awak meninggal, di bumi awak mati, ghaib. Dirasiokan oleh Allah. Satu. Ini yang kedua oleh. Kau siap-siap. Loh Bapak Ibu, yang kedua tanda orang bertakwa itu adalah yang berpedoman kepada Al-Quran. Wa yuqimunas sholat. Artinya mereka mendirikan sholat.
Kalau hayya ala sholat, apa artinya? Marilah Mari sholat. sholat. Kalau akimis sholat, apa artinya? Dirikan sholat. Melaksanakan. Coba nanti kau cari diri awak. Nah, mulang balik ya, mulang balik. Jangan usah tegang-tegang, santai saja ngaji. Perlu kaca-kaca ngaji doh. Wah kalau taruh mengajinya. Nah, kalau wa yuqimuna shalah apa artinya? Mereka mendirikan salat. Kalau hayya ala shalah apa artinya? Marilah sholat. Kemari salat. Nah, kalau aqimis shalah apa artinya? Kerja aqimus shalah. Wa aqimus shalah apa artinya? Nah, kira-kira Bapak Ibu salat awak, kok salat kedua? Salat awak yang diperintah atau yang diajak atau memanglah menjadi sesuatu tidak perlu diperintah, tidak perlu diajak, lah jadi kebutuhan awak. Anama salat awak Menjadi kebutuhan. Atau senyum-senyum Pak Surya Pak kira. Nah, coba contoh anak awak main komalir, salat lai. Tu namanya tu. Perintah. Perintah. Jadi kalau perintah untuk siapa? Umat Islam. Jadi aqimis salat adalah orang Islam. Seluruh Islam diperintah salat. Kalau ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dirikan salat. Perintah. Nah, apakah awak salat karena menjalankan perintah atau yang kedua? Hayya 'alas shalah. Kamarilah salat. Siapa yang datang kalau dipanggil? Orang yang bertakwa. Mukmin. Iya, orang beriman dipanggil datangnya sami'na wa ata'na. Makanya kata Nabi apabila azan berkumandang, lalu ada orang yang mendatangi seruan azan tadi, saksikan oleh kata Nabi bahwa di dalam hatinya ada iman. Jadi yang datang memenuhi seruan azan tadi itu orang beriman tuh. Nah, kini diperintah indak ledo, dipanggil indak lo tapi nyola siap, alun azan ledo, nyola siap lah bauduk semacam asyatu. Inilah orangnya. Kira-kira awak nama. Pak Mamur ketika lah terang azan baru pergi bauduk atau sebelum azan lah siap-siap dengan bauduknya dengan solat sunat semacam bagai. Makanya Allah katakan wa yuqimuna shalah. Tidak ada perintah di situ do. Indah ada panggilan di sini do. Disabi oleh orang itu adalah orang sholat. Tenang tidak ada suara tadi. Suara tadi tidak ada terang do. Beda Bapak Ibu. Jadi kalau ingin jadi orang bertakwa, Bapak Ibu tidak perlu diperintah, tidak perlu diimbau-imbau, lah siap sadualah. Nanti Allah menyebut orangnya mereka wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat kata Allah. Siapa orang bertakwa itu? Mereka mendirikan salat. Ya warna orang sholat, jadi sholatlah jadi kebutuhan dia. Tidak perlu diimbau-imbau, tidak perlu diperintah-perintahnya. Lah tahuan kali kakoknya, karena pedomannya Al-Quran. Misal, kenapa dia pergi berjamaah? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kenapa dia pergi ke masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qamas shalah. Di sagalonan dikarajokannya berdasarkan Al-Quran. Itulah wa yuqimunas shalah. Itu bilang ngecen tadi awak ngaji kan dia Al-Quran awak mengaji. Jadi nanti orang bertakwa itu dikecen Allah dalam Al-Quran tentang sholat itu yang dikakoknya. Baru Allah katakan mereka adalah orang sholat. Jadi kalau awak terdengar suara azan baru awak tinggalkan karajo, itu namanya awak orang beriman baru gitu. Makanya orang beriman belum tentu bertakwa, orang bertakwa lah pasti beriman. Jadi kalau orang Islam diperintah sholat, nyolah dulu mengerajakan perintah. Kalau orang beriman dipanggil datang, nyolah dulu mendatangi. Kalau kecil tadi, alun azan alun imbonya tibo. Alun disuruhnya lapahi. Alun diimbau nyolah datang. Itu orang bertakwa. Apa mamur nama gini kok? Pak, orang azan Pak sholat lepas. Itu diimbau atau diperintah? Perintah.
Hen main apa hen tu lah terangasan hen. Salat lalih hen. Ya Ustaz, ya Ustaz. Itu dipanggil atau disuruh? Disuruh ya. Suruh aja baru tu muslim tu. Jadi itu nanti kecil Nabi salamu awak betul-betul mendirikan solat tadi tu itu yang akan menggugurkan kasus-kasus awak dengan Allah selama kita tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Dalam hadis seperti itu. Di banyak kasus-kasus awak di-delete oleh Allah. Kasus awak kan tidak hanya dengan manusia, juga dengan Allah. Dengan Allah. Nah, kalau panjang menuang tu Oke, cinta dibeda. Jadi orang bertakwa tu sagaluna di karajonnya seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Qur'an. Makanya zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau misalnya tadang ada sorazan sedang kadapu sedang karajo wak tinggalkan wak penuh panggilan tu iman tu alhamdulillah lah iman namanya tu. Tapi kok disuruh aja baru atau apa lah salat kan alul lesat kok lah jambara lampi setengah 3 lanjut salat lalai tu perintah namanya tu. Perintah. Ada datang rumah ketiga-tiganya. Atau dua datang rumahnya. Nanti perintah lain nampai ketika dipanggil lo. Alun dipanggil lah tiba alun disuruhnya lapai itu lain duduk di rumah. Jadi orang bertakwa itu di sinan Bapak Ibu. Jadi makanya mulia di sisi Allah itu kelebihannya. Calik sejam hari lah jam 1:30 tu ande nak lamur zuhur lekor. Dah dulu diimbau ke diperintah alun diimbau alun tapi nyala siap untuk itu. Tu makanya alun diimbau nyala datang lu disuruh nyala pai. Lah kan paham wak dia kajina itu makanya Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah. Nah ada wak mengaji wak bapakan dalam Al-Qur'an. Di selama awak menjalankan wa aqimus shalah atau perintah namanya tu. Kalau awak masih dengan awak melaksanakan solat dengan hayya 'ala shalah tu iman namanya tu. Tapi kalau alun dipanggil, alun diperintah, alun ada apa-apa semacam awaklah bergerak itu nan takwa. Dia orangnya memang sangat sensitif, sangat hati-hati. Jadi pikirannya ke akhirat itu sangat tinggi sekali. Dia tetap bau sao, tetap bakar ajo, tapi pikirannya adalah seakan-akan hidup di atas dunia ku hari kau terakhir. Kok solat itu adalah yang terakhir. Ya setiap solat itu yang terakhir. Makanya nyola disiapkan dirinya, alun azan nyola pai bau doa. Alun azan nyola solat udwa. Sudah azan nyoba solat rawatib. Beko tiba di masjid nyoba laksanakan solat tahiyatul masjid. Bekonya ikuti imam sampai selesai dan lanjutkan kalau dengan solat rawatibnya rawatib selanjutnya ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Nah, itu nan makna wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan solat kata Allah. Jadi makna kecil Allah dalam Al-Qur'an itu yang mereka kerjakan. Di masjid kata Allah, ya dia di masjid. Berjamaah kata Allah, ya dia berjamaah. Di awal waktu kata Allah, ya dia di awal waktu. Pokoknya yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Contoh, di awal waktu umpamanya. Aqimis shalah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah, kalau kata Allah di masjid kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Kata Allah berjamaah, ya dia lakukan berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kan itu dibaca ayat Imam tadi itu. Jadi ayat yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran. Beko keluar dari masjid, beko tengah malam di rumah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak atau salatul lail, dia laksanakan salat. Pokoknya dia adalah orang yang salat. Jadi tidak perlu diperintah. Dia adalah orang yang salat. Kenapa salatnya? Salatnya berdasarkan zalikal kitab la raiba. Itulah orang yang bertakwa. Nah, kini bawalah ke diri awak masing-masing. Awak menjalankan salat karena diperintah aja baru, atau karena dipanggil, ataulah karena kesadaran. Nah, karena waktu lah masuk bulan itu lah biarlah ketek, biar ada nunggu orang sholat tadi. Nah,
Biarlah ndak apa. Yang penting ada tambahan kajian malam hari ini untuk nan kawa jadikan introspeksi diri awak tu. Untuk muhasabah bahasa agamonyo, aku nan kawa isap diri awak solat saya, apakah ambo solat kena dipanggil atau diperintah atau memanglah kebutuhan ambo solat. Itu baru pertanyaan ke dalam diri. Kalau lah kebutuhan ada solat apa saja bisa kita lakukan. Itu makna wa yuqimuna solat. Jadi Allah tidak memerintah, Allah tidak memanggil, cuma mengecek saja. Siapa orang bertakwa itu? Mereka adalah orang yang mendirikan solat. Demikian saja akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.